Berfirman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Tuhan. Kejadian Keluaran pasal 14 ini merupakan perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni 10 tulah, dan pada akhirnya Raja Firaun harus mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke suatu tempat. Walaupun sebelumnya Firaun mengeraskan hati tidak mengizinkan bangsa Israel, tetapi oleh karena peristiwa yang sangat hebat yang menimpa mereka, bangsa Firaun, walaupun berulang-ulang tulah terjadi, setiap tulah terjadi Firaun menjadi takut dan mulai mau mengizinkan, tetapi mengeraskan hatinya lagi. Sampai pada tulah yang 10, kita tahu bersama, seluruh anak sulung orang-orang Mesir mati kena tulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka mengetahui bahwa ini bukan tangan orang biasa, ini bukan tangan dewa yang biasa-biasa, tetapi ini merupakan dewa yang bagi menurut mereka, pemahaman mereka, ini dewa yang sangat luar biasa. Karena sebelumnya juga mereka sudah menunjukkan kemampuan magicnya mereka, melakukan yang beberapa peristiwa itu sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Mesir tersebut. Tetapi pada peristiwa-peristiwa atau tulah-tulah di bagian-bagian akhir, di situ menunjukkan bahwa sangat beda kuasa Tuhan yang menyertai bangsa Israel daripada dewa yang mereka percayai. Oleh sebab itu, mau tidak mau Firaun harus mengizinkan bangsa Israel karena kondisi mereka sudah sangat kacau, sangat parah dengan keadaan di mana banyak yang mati oleh karena tulah tersebut itu. Namun dalam perjalanan bangsa Israel keluar, ada begitu banyak orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, dan di suatu tempat di dalam ayat 9 itu dikatakan di tepi laut dekat Pi Hahiron, di depan Baal Zefon, yaitu di depan laut Teberau. Di situ mereka melihat, ketika mereka berkemah di tempat itu, di situ mereka dari kejauhan mereka melihat bangsa Mesir, pasukan Mesir, sementara mengejar mereka dengan pasukan berkuda dengan segala perlengkapan peperangan untuk mengejar, dan pasti akan memusnahkan, membinasakan, melenyapkan bangsa Israel yang sudah keluar. Nah, oleh sebab itu ketika mereka melihat dengan pasukan yang begitu banyak dan sangat lengkap perlengkapan perang mereka, bangsa Israel yang tidak terlatih berperang, bangsa Israel yang walaupun memang banyak, tetapi melihat begitu banyak juga pasukan Mesir dan perlengkapan yang begitu canggih pada saat itu, sehingga mereka berpikir mereka tidak akan mampu menghadapi pasukan Mesir, dan mereka menjadi ketakutan. Kita sangat jelas mencatat bahwa mereka sangat ketakutan, sangat hebat ketakutan mereka pada saat itu, dan mereka berseru kepada Tuhan. Walaupun mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka mengeluh melalui Musa atau kepada Musa. Mereka mengatakan, Musa, mengapa engkau membawa kami ke tempat ini?
daripada kami di sini akan mati. Lebih baik di sana kami menderita daripada kami mengalami kematian di tempat ini, walaupun belum terjadi pada saat itu. Mereka mulai membandingkan keadaan yang ada di tempat itu pada kondisi tersebut dengan keadaan di tempat mereka waktu mereka berada di tanah Mesir. Mereka mulai berpikir secara logis, kalau di tempat ini dibandingkan dengan tempat di mana mereka berada, wah lebih baik kami berada di tanah Mesir. Ya memang seringkali kita pun juga berpikir seperti itu. Lebih baik ini daripada ini. Lebih baik saya bekerja di tempat A dari tempat B. Itu wajar. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya kan? Padahal dua-dua sama, siksa. Coba rasa sakit gigi kalau yang siksa. Kalau biasa, kalau yang sudah rasa memang sakitnya sakit parah, sakit gigi, ada yang mati. Istilahnya kan sering terkadang atau ada yang muncul seperti itu. Karena sangat menderita, kesarap-sarap, ya kan? Kalau sakit hati kan, tapi kalau sakit gigi kan ada obat untuk meredakan rasa nyeri. Kalau sakit hati itu orang bilang ada obat menghibur hati. Lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kadang juga seringkali ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan kita, seringkali atau kadang atau pernah kita berkata, lebih baik saya dengan si dia, biar rasa menyesal dengan kekasihnya yang sekarang ini. Coba dengan si dia, saya amat ini si dia itu sekarang sedap, enak, hidup bahagia. Saya dengan si ini menderita siksa, susah. Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu. Ini kita harus pahami, sehingga apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu memang merupakan sesuatu yang logis, yang wajar. Tetapi mereka tidak memahami di tengah-tengah kondisi yang mereka alami pada saat itu. Mereka tidak memahami bahwa sesungguhnya Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang menyertai mereka dengan kuat kuasanya yang hebat dan luar biasa. Sehingga di tengah-tengah keadaan seperti itu, mereka berusaha mau mencari yang namanya lebih baik. Ini kan yang seringkali, kalau lagi saya bilang, ini yang seringkali terjadi, yang seringkali timbul dalam pikiran atau hati kita. Lebih baik. Tetapi kita harus pahami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita berusaha membandingkan satu dengan yang lainnya, walaupun pada saat itu kondisi keadaan apa yang kita alami tidak lebih baik daripada yang lain atau dari apa yang kita perkirakan, tapi kalau bersama dengan Tuhan itu pasti lebih baik dari sekarang. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Musa berusaha untuk menenangkan, menghibur dan menguatkan bangsa Israel. Sehingga di ayat yang ke-13 dikatakan, Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau dulu ketika Tuhan menampakkan diri, menyatakan diri kepada Musa, walaupun sudah melihat keajaiban itu nyala api di tengah-tengah semak belukar tidak terbakar, Musa bilang, nanti kalau mereka tanya siapa namanya, apakah mereka akan percaya kepadaku bahwa engkau yang mengutusku? Musa belum punya keyakinan
Musa. Tetapi melewati pengalaman kehidupan Musa bersama dengan Tuhan, di sini kita bisa melihat di tengah-tengah kondisi seperti itu, Musa berani berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang Tuhan akan nyatakan kepadamu hari ini, di mana mereka yang kamu lihat itu, bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan ada sampai selama-lamanya. Musa berani berkata seperti itu. Tuhan kan belum bilang apa-apa kepada Musa, tetapi Musa percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong pada waktu yang lampau, boleh menyatakan kuasanya sehingga bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, Musa percaya dalam perjalanannya juga Tuhan pasti akan menolong mereka. Walaupun kondisinya pada saat itu mustahil. Karena apa? Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Di belakang mereka pasukan Mesir, di depan mereka laut terbentang. Walaupun kalau dibandingkan dengan laut Roten tidak terlalu besar itu laut Teberau, tetapi lumayan berapa kilometer. Makanya di ayat 9 dikatakan di depan Baal Zephon. Bagi mereka penduduk yang di daerah sana, itu laut Teberau itu dalam kekuasaan Baal Zephon, dewa Baal. Jadi dikuasai. Jadi mereka melihat, wah, di belakang pasukan Mesir begitu banyak, di depan kalau mereka mau lari terus tidak akan bisa melewati karena ada dewa Baal Zephon di hadapan mereka. Itu menurut pemahaman mereka pada saat itu, pemahaman orang-orang Mesir dan sekitarnya. Bagaimana mungkin kita bisa melewati, menghadapi? Bagaimana mungkin kita mendapatkan jalan keluar pada saat itu? Sehingga memang wajar bagi mereka pada saat itu. Secara logika mereka berpikir tidak akan bisa keluar daripada masalah itu. Tetapi Musa tidak melihat hanya secara logika, tetapi Musa melihat berdasarkan iman. Tadi kan Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Karena Musa sudah mendapatkan perintah amanah daripada Tuhan, mengutus Musa untuk membebaskan, membawa keluar daripada tanah Mesir ke suatu tempat. Musa percaya kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga yang menyertai dan akan menolong. Walaupun di tengah-tengah ini mustahil, tidak mungkin saya mendapatkan jalan keluar, tidak mungkin kami selamat. Tapi sekali lagi Musa berani berkata kepada bangsa Israel bahwa pada hari ini keselamatan akan nyata kepada mereka. Mereka yang kamu lihat itu, pasukan Mesir yang kamu lihat itu, hari ini juga tidak akan ada sampai selama-lamanya. Maka lebih lanjut, Baal Zephon yang di depan kamu juga akan dihancurkan dengan kuasa Taurat. Kalau dulu Musa tidak percaya pada Tuhan, dalam arti tidak percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu, tetapi pada saat itu Musa percaya kepada Tuhan. Bukan kalau kita membandingkan dengan bangsa Israel kan juga kan melihat mujizat Tuhan. 10 tua itu kan mereka saksikan juga. Tuhan menolong mereka dengan memberikan tulang kepada bangsa Mesir. Tapi berbeda dengan Musa. Musa bukan hanya sekedar melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi bagi mereka, bagi Musa juga. Kalau bangsa Israel hanya melihat mujizat-mujizat Tuhan, tapi kalau Musa bukan hanya sekedar melihat mujizat Tuhan, tetapi mengalami Tuhan dalam kehidupan. Sehingga ini yang membuat berbeda kehidupan dan keyakinan bangsa Israel dibandingkan dengan Musa. Ini juga yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Seringkali memang kita sering mengalami namanya mujizat Tuhan. Kita hanya melihat mujizat Tuhan, kita hanya menyaksikan mujizat Tuhan, tapi banyak di antara kita yang tidak mengalami Tuhan. Sehingga apa? Di tengah-tengah persoalan
benar-benar memahami Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kita tidak memahami Tuhan, memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak memahami jalan-jalan Tuhan, tidak memahami Tuhan, tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Ini kan mereka tidak ketahui jalan-jalan Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang bahwa aku akan membawa kamu. Berarti Tuhan menyertai mereka. Berarti Tuhan membawa kepada jalan Tuhan. Nah, kalau mereka berada di dalam jalan dan rancangannya Tuhan, pasti Tuhan menjamin mereka. Nah, oleh sebab itu, kalau kita pun juga memahami Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, memahami rancangan dan jalan Tuhan, bahkan kita juga mengikuti rancangan dan jalan Tuhan, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut, berdirilah teguh, karena keselamatan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Sebab itu Musa berani berkata kepada mereka. Dengan iman dia menyatakan itu kepada bangsa Israel, tetapi juga menjadi permohonan kepada Tuhan. Makanya di ayat 15 dikatakan, berkatalah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Itu bukan hanya sekedar dia katakan kepada bangsa Israel bahwa keselamatan hari ini juga akan nyata kepadamu, tetapi itu juga merupakan perkataan permohonan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempatnya. Kalau Musa juga berpikir secara logika, bagaimana Tuhan menyuruh mereka berangkat, berjalan, padahal di depan mereka ada laut. Bahkan Tuhan bilang, angkat, ulurkan tanganmu dan belalah air. Belah dengan cara bagaimana? Kalau Musa berpikir dengan menggunakan logikanya, maka Musa akan juga berkata, bagaimana mungkin? Tetapi Musa hanya melangkah, berjalan saja dengan iman. Nanti di depan itu urusan Tuhan, urusan saya berjalan saja. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita, apapun masalah yang terjadi, biar kita mengalir, mengikuti saja dalam iman. Tidak usah berpikir terlalu tajam. Memang manusia terkadang harus menggunakan logika, karena kalau tidak menggunakan logika itu manusia seringkali salah arah, tidak tepat sasaran, menyimpang. Logika itu kan berpikir lurus, berpikir tepat. Bagi pikiran kita, logika kita tidak mampu. Ada saatnya kita hanya berdiam diri saja. Sehingga kan di ayat 14 Musa berkata, Tuhan akan berperang gantimu dan kamu akan diam saja. Ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah mungkin kita mengalami kondisi yang memang kita tidak berdaya, kita terjepit, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa dalam kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi satu hal yang harus kita kerjakan dan kita imani, bahwa Tuhan akan berperang dan kita hanya diam saja. Tidak perlu kita banyak berbuat, saya harus ini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, saya harus begini dan begitu, saya harus bertindak. Tidak bisa, nanti akan terjadi begini, kalau tidak seperti ini kita akan binasa dan sebagainya. Itu logika kita bermain berpikir. Tapi kalau iman kita berpikir, diam saja dulu di kaki Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan akan menolong. Musuh yang ada di belakang bangsa Israel dan di depan bangsa Israel, Tuhan yang akan kasih semuanya. Jangan takut, biar
biarkan saja ada Tuhan dalam kehidupan kita. Musuh kita mungkin kita tidak tahu apa, yang bisa saja orang-orang yang ada di sana atau mungkin di sekitar kita, ya kan? Ada di belakang, di depan, di kanan kiri. Ada Tuhan, kanan kiri orang memusuhi saya. Seperti itu. Jangan takut, diam saja. Tidak usah mau bersikap mau menyerah kembali. Tenang saja. Kalau Tuhan di pihak kita, tapi jangan, aduh saya banyak musuh. Si ini memusuhi saya, tidak senang kepada saya. Bagaimana tidak memusuhi saya? Mulutnya sama dengan mulut ember, mulut comberan. Jadi banyak musuh. Jangan bilang Tuhan berperang ganti saya. Tuhan bilang, roba dulu anaknya dulu, lalu saya tolong. Seringkali kan begitu. Tuhan, si tidak Tuhan. Padahal benar Tuhan, saya berdoa supaya dia berubah. Jangan menghina saya lagi. Tuhan bilang, lu yang harus berubah. Kira-kira paham ini ya. Tapi kalau kita berada di pihak Tuhan, jangan takut. Kalau musuh ada di samping kanan kiri muka belakang, kalau di atas masih terbuka, maka pasti akan ada jalan Tuhan. Tuhan yang akan melenyapkan musuh-musuh dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang di sini yang kita bisa lihat. Jikalau kita mengikuti jalan Tuhan, ada 3 hal secara singkat saja. Jikalau kita mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan dalam kita. Walaupun masalah menutup kehidupan kita, Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Jangan takut. Kemudian kalau kita mengikuti jalan Tuhan, yang kedua, Tuhan pasti akan membela kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan melenyapkan musuh atau masalah dalam kehidupan. Persoalannya, apakah kita mau tetap mengikuti jalan? Kalau kita tetap berada di jalan Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir, biar saja. Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Jadi lagu pujian berkata, dia sanggup, dia sanggup, Tuhan dia sanggup. Aku sanggup angkat dosa, angkat masalah hidupmu. Percaya sama seperti Musa percaya kepada dia sanggup. Apapun masalah dalam kehidupan kita, percaya dia sanggup menolong kita. Dan ada lagu lain lagi terakhir, karena ku tahu Tuhan pasti bekerja. Ku tahu Tuhan, mari kita